Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan situasi asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini untuk melihat situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat yang akan dialami Taurus bersama dengan selingkuhannya ya. Namun seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Taurus dengan si selingkuhannya. Oke, baik ya. Jadi mari lihat begini. Nampaknya Taurus ini tuh tidak bersama dengan seseorang yang benar-benar single, gitu ya. Tidak bersama dengan seseorang yang benar-benar lagi sendiri. Mungkin seseorang ini tuh sudah punya pasangan, gitu ya. Atau seseorang ini tuh dia sebenarnya lagi berketergantungan kepada orang lain, entah ini kepada pasangan sahnya dia atau ini dia berketergantungan kepada keluarganya dia atau orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang ada di ring satu hidupnya dia, gitu ya. Jadi pengaruh orang-orang ini tuh sangat kuat dalam hidupnya dia sehingga juga mempengaruhi relationship-nya dia dengan Taurus ini, gitu loh. Jadi dia ini tuh bersama dengan Taurus bukan datang dengan badan sebiji aja, bukan jiwa yang sebiji aja ya, bukan hanya jiwa dia saja tapi jiwa dari ada orang-orang tertentu yang juga dia sayangi, yang juga dia cintai, gitu ya. Beberapa mungkin belakangan ini tuh Taurus ditinggal nikah sama si selingkuhannya, gitu ya. Orang ini lebih memilih bermasa depan bersama dengan orang lain, gitu. Atau ya tadi kalau dia sudah menikah dia memilih lebih mengutamakan pernikahannya. Atau tadi bahwa kalau misalnya ada orang-orang yang dia sayangi ya, yang tidak berhubungan langsung dengan Taurus, tidak setuju dengan relationship-nya dia bersama dengan Taurus, maka saya rasa dia akan ninggalin Taurus di sini, gitu ya. Dia akan ninggalin Taurus, tetapi akan lain ceritanya kalau misalnya hubungan ini tuh sudah hubungan lama yang bahkan sudah ada adegan suami istrinya, gitu ya. Apakah orang ini sesungguhnya sudah jadi nikah siri sama Taurus, gitu ya, atau tadi ada aktivitas layaknya suami istri. Memang bisa jadi dia di sini tuh akan setia, hanya itu aja ya, orang ini akan setia kepada Taurus apabila ternyata dia sudah menjadi suami atau istri sirih dari Taurus, atau ada adegan suami istri di sini. Selain dari ada adegan suami istri atau memang sudah beneran pernikahan siri terjadi, baru ya orang ini tuh akan bisa ninggalin. Jadi sekuat apa relationship yang kemarin hari itu sangat-sangat berdampak pada perjalanan berikutnya. Kalau ceritanya dia masih ya kayak gitu ya. Nah di sini tuh kalau mari lihat ya, untuk berinvestasi, untuk mengusahakan relationship ini tuh mungkin dia tidak sebegitunya, gitu ya. Nah bisa-bisa aja memang inginnya tetap bersama dengan Taurus ini tuh masih kuat, masih ada, tetapi tidak lagi menjalani dengan cara seperti yang dulu. Mungkin cara yang seperti dulu dia ngasih ini, ngasih itu, segala macam bisa dia lakukan dalam hubungan ini. Namun makin kesini dia nggak ngelakuin itu lagi. Boleh-boleh karena menurut dia pantes-pantesnya ya seperti itu, gitu loh. Pertimbangannya dia ya udah boleh lagi, gitu ya. Kalau dulu bisa ngasih emas berlian harta berlimpah jiwa raga gitu ya dengan Taurus, nah kesini tuh enggak lagi, gitu loh. Nggak bisa lagi kayak kita ya. Jadi kayak yang enggak boleh ada manifestasi lebih lagi dari dirinya dia untuk hubungan dari Taurus ini. Sekiranya dia memilih setia karena dia sudah menjadi istri dari Taurus ini, dia jadi istri siri, atau andaikan pun sudah ada adegan suami istri,
Tapi dia yang kayak udahlah, mengingat apa yang pernah terjadi atau ada apa yang sudah terjadi, oke, aku akan tetap dengan Taurus, gitu ya. Tapi tidak lagi gayanya seperti yang dulu. Nah, gitu. Tidak lagi gayanya seperti yang dulu. Ada keputusan dari selingkuhannya Taurus ini di dalam relationship-nya mereka. Gitu. Jadi bukan hanya kayak terhanyut-hanyut saja pada situasi keadaan Taurus yang dibangun Taurus dengan dia nggak mau. Tapi dia adalah orang yang juga mengambil peran. Ya, dia orang yang mengambil peran yang ikut mempengaruhi relationship dengan Taurus ini. Nah, seperti itu. Orang ini tuh cenderung lebih kenceng pakai logika untuk saat sekarang. Gitu ya. Perasaan ya dulu pernah dia pakai, tapi saat ini berganti. Hanya mentok di soal perasaan berubah menjadi kali ini lebih realita, lebih realistis, lebih logis, lebih pakai nalar. Bukan hanya terhanyut pada emosi-emosi yang bergelombang. Nah, kayak kita. Ya, di sana. Jadi andaikan seseorang ini tuh memilih untuk menikah dengan orang lain, habis sudah, pupus sudah, tertutup sudah kesempatan antara Taurus dengan dia untuk bermasa depan bersama, gitu ya. Dan saya rasa Aquarius di situ tuh cukup sadar juga, gitu ya, cukup sadar diri. Nah, di situ, dan mulai ini tuh Taurus tidak perlu berlama-lama, tidak perlu menghabiskan waktu untuk kesal-kesal sendiri, bingung-bingung sendiri. Di sini tuh bisa dia langsung switch ya. Langsung switch juga. Kalaupun belum ada pengganti dari si selingkuhannya ini tuh, ya balik ke pasangan sahnya dia. Kayak gitu ya. Kembali lagi ke plan A. Plan A itu tuh ya dengan pasangan sah, plan B dengan si selingkuhannya ini. Balik lagi dia ke plan A-nya dia dengan si pasangan sah, gitu ya. Jadi kayak sama aja. Taurus juga stuck di sini. Nggak ada lagi manifestasi energi di sini. Paling kalaupun ada ketemu-ketemuan, ya cukup ketemu-ketemuan di sana. Nggak ada lagi yang angan-angan masa depan lah, bla 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 segala macam itu tuh. Mari rasa, yo nggak ada lagi di sana, gitu ya. Dan mungkin Taurus ini tuh pun kayak orangnya nggak mau ribet ya. Ya udah, kalau lu nggak bisa dengan dia, ya apa masalahnya di situ? Ya nggak ada masalah apa-apa. Nah gitu prinsip Taurus. Taurus ini tuh cukup paham ini tuh mengendalikan dirinya dia. Dia cukup paham ini ya tentang maunya diri dia apa, cara mendapatkan apa yang dia mau itu tuh seperti gimana. Dia tahu banget di sini. Jadi kayak nggak akan terlihat di situ tuh apapun keputusan dari si pasangan, menikah dengan orang lain kah, memilih untuk mempertahankan pernikahan dia dengan orang lain kah, itu bukan problem bagi Taurus, gitu. Ya, nggak ada problem bagi dia, karena dia tahu tanpa kehadiran si selingkuhan ini, ya hidup dia bagus-bagus aja, baik-baik saja. Dan mungkin ada di sini tuh ya kayak ujar-ujar ini dari Taurusnya, aduh enggak juga terlalu istimewa si selingkuhan ini. 100 kayak si selingkuhan ini tuh dia bisa dapat. Ada ujar-ujarnya kayak kita. Jadi kayak Taurus ini tuh bukan orang yang kehilangan kebahagiaan yang dimana misalnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan antara dirinya dengan si selingkuhan ini. Nah, dia tidak akan kehilangan kebahagiaan di situ. Taurus ini tuh kalau mari lihat ya apa ya, semua baik-baik saja. Mungkin ada dia punya prinsip kayak gitu dalam hidup. Semua baik-baik saja. Ya kalau bersama ya bersama, kalau enggak ya enggak gitu ya. Enggak akan menyiksa, enggak akan membuat dia down, enggak akan membuat dia acak-adut berantakan, enggak karu-karuan, ya enggak juga. Nah kita, karena mungkin untuk mencintai orang lain, memang Taurus bisa mencintai orang lain, tetapi cintanya dia kepada orang lain tidak sebesar cintanya dia kepada diri dia sendiri. Jadi kalau orang yang memiliki cinta lebih besar pada diri sendiri bukan pada orang lain, ini ya biasanya hidupnya akan ya oke-oke aja ya. Nggak ada yang nangis-nangis bombay, hancurlah hidupku, matilah aku tanpa dia.
Ya nggak ada drama-drama picisan yang kayak gitu tuh nggak ada. Karena tahu, oh aku cinta sama dirinya aku lah, aku harus sayang dong sama dirinya aku, bukan lebih sayang dong pada dirinya aku, bukannya kemudian nangis siang malam 7 hari seminggu, 31 hari sebulan hanya demi orang lain. Gitu. Jadi ini orang yang bisa puas kepada diri sendiri sehingga apapun yang terjadi di luar dirinya dia anggap ya itu sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Nggak usah juga ditentang, nggak usah dilawan, nggak usah ditolak, nggak usah dihindari, ya udah diterima aja. Nah kayak gitu. Ya. Jadi andaikan misalnya nih ya, si selingkuhannya Taurus itu tuh memilih dengan orang lain, ya paling-paling Taurus di sini tuh ya hanya menahan diri. Gitu ya. Dia pun nggak akan caper-caper juga tuh, berontak gitu. Kamu jangan perhatian banget dong sama lakimu. Jangan lebih banyak dong waktunya kamu sama istrinya kamu. Mari rasa dia nggak mau berontak kayak gitu ya. Ya pasangannya ini tuh lagi happy dengan pasangan dia yang lain. Ya Taurus membiarkan seperti itu. Nggak akan caper memaksakan untuk, aku juga mau kasih kamu cinta nih. Aku juga mau kasih kamu perhatian nih. Terima dong. Mari rasa dia nggak akan repot ya. Dia nggak akan mengusik si pasangan selingkuhannya ini sampai begitu banget. Enggak. Di sana ya paling dia akan cari happy dia dengan cara yang lain, cara ngapain kayak gitu ya. Memang sih dia bisa agak kurang respect terhadap bahagianya si selingkuhan, bisa agak kurang respect, dia nggak ikut dia bertepuk tangan melihat kebahagiaan si selingkuhannya ini, nggak juga gitu. Tetapi dia bisa kayak yang kesel. Cuman keselnya ini tuh lebih kayak memotivasi dirinya dia ya, si Taurus ini tuh untuk ngebahagiain diri dia sendiri. Justru jadi kayak makin besar alasannya dia mencintai, membahagiakan, menyenangkan diri dia sendiri. Gitu. Jadi enggak ada di sini tuh kayak kamus pengemis cinta, di situ tuh enggak. Jadi kalau mari lihat ya, hubungan ini tuh dijalani Taurus itu tuh bisa dengan moodnya dia, dengan kesenangannya dia, dengan suka-sukanya dia gitu ya. Walaupun ya jelas ya sebisa mungkin maunya dia tuh, ini juga kan bukan orang gila juga ini ya Taurusnya. Maksudnya dia bukan karena dia happy lantas orang lain harus sengsara, enggak juga kayak gitu modelnya Taurus ini. Yang dia pikirkan tuh ya hanya dirinya dia, urusan orang lain seneng atau enggak senang boleh-boleh memang agak lepas dari radarnya dia. Tidak sampai sebegitu sensitifnya dia untuk orang lain. Gitu. Menurut dia ya udah, dia senang berarti orang lain itu pun tidak boleh komplain. Orang lain itu tuh tidak boleh berkeberatan dengan kesenangan yang dia pilih. Bisa-bisa kayak gitu ada prinsip hidupnya Taurus. Nah kayak gitu ya. Mungkin kayak yang keinginan untuk tetap diperjuangkan sama si selingkuhan tuh ada. Gitu ya, keinginan diam-diam terselubung biar si selingkuhan ini tuh masih nempel sama dia, memperjuangkan dirinya. Di situ tuh masih ada kalau mau lihat, karena siapa sih yang nggak senang diperjuangkan, siapa sih yang nggak senang ada orang lain yang sedang menunjukkan rasa mau, rasa butuh, rasa ingin, ya kan, senang. Tapi itu tidak dia jadikan sebagai tolak ukur hanya satu-satunya jalan bahagianya dia, ya enggak juga. Gitu ya. Kalau orang ini datang, si selingkuhannya datang gila-gilaan ke dia, ya dia senang. Ya kalau nggak datang, ya dia bisa, orang ini kok nggak datang, tapi ya sudahlah. Dia bisa kayak gitu, dia bisa kayak yang anggap enteng sajalah. Kemudian apa yang terjadi. Kadang-kadang memang mau agak menunjukkan dengan vulgar, kamu nggak datang hubungin aku, ya udah aku bisa nih ngedugem misalnya, aku bisa nih happy aja tanpa kamu. Memang mau Taurus ini tuh nunjukin gitu ya, agak tanda kutip manas-manasin si selingkuhannya ini tuh, ya dia mau juga seperti itu gitu
ya, ngasih kayak towelan-towelan sakit-sakit sedikit gitu untuk si selingkuhannya ini tuh mau. Ada tetap ya sikap egonya diri itu kan tetap ada ya. Nah, itu yang dia tunjukkan alamiahnya manusia gitu. Kadang-kadang ini pun si selingkuhannya Taurus ini tuh ya, kalaupun dia nunjukin bahagianya dia, ya sama aja, sama seperti apa pikirannya Taurus. Kayak ngasih toelan-toelan dikit-dikit untuk Taurus ini, sakit-sakit nyes-nyes gimana gitu ya. Ini pun mau juga nih selingkuhannya gitu. Kalau misalnya dia sudah punya pasangan sah, tapi Taurus hanya punya pacar, ya statusnya masih lajang, belum terlibat pernikahan dengan siapapun. Memang mau dia ini tuh kalau dia sudah menikah, dia tunjukin fotonya dia lagi dengan suaminya, dengan istrinya, dia bikin foto profilnya kah, atau status-status dia sedang berromantis dengan pasangan sahnya dia yang ada di sana, mau dia gitu ya. Ini ada permainan mental soalnya, mari lihat ya, permainan mental. Maunya dia tuh kayak Taurus ini pun nunggu dia, menanti dia gitu. Karena dia pun masih ada harap, masih berharap gitu ya dengan Taurus ini. Gitu. Ini mau bersama ya, ceritanya ini tuh mau bareng-barengan. Tapi hanya sebatas bareng-barengan. Bukan yang kayak sungguh-sungguh untuk digarap, sungguh-sungguh untuk dibawa panjang ke depan, belum tentu. Walaupun ada beberapa dari pasangannya, dari si selingkuhannya Taurus ini tuh ya maunya dia tuh panjang banget, belum tentu hal itu akan terjadi, belum tentu itu akan terrealisasi, mendapatkan sepakat dari Taurus, belum tentu gitu ya. Terlepas dari misalnya dia, aku mau berkorban inilah, aku mau berkorban itulah, asal Taurus ini tuh bisa lama dengan aku, atau asal hubungan itu bisa panjang dengan aku, belum tentu itu akan terjadi. Kalaupun ada, mari bilang dari pembacaan kartu ini ya, itu kemungkinannya hanya kecil. Kemungkinannya hanya kecil. Ya. Jadi mau dia sudah statusnya sebagai istri dari Taurus, ya, istri sirih, aku akan tunggulah Taurus ini setia sama aku. Untuk setia, mari ragu Taurus ini tuh bisa setia, gitu. Walaupun sudah sah di depan agama, tapi setianya itu tuh belum tentu. Tanggung jawabnya Taurus itu untuk relationship ini tuh belum tentu. Jadi hubungan ini tuh ya hanya akan bisa dinikmati oleh si selingkuhan apabila dia memanifestasikan banyak hal. Dia mau mengerti, memahami, ya, mempermudah hidupnya Taurus dengan dia. Itu bisa terjadi. Kalau dia berharap Taurus ini tuh banting tulang untuk dia, berkorban ini itu untuk dia, habis-habisan untuk dia, agak ragu mari. Agak ragu mari Taurus itu tuh mau kayak gitu ya. Jadi kayak tanggung jawab dirinya kamu sendiri. Nah ya, kalau Taurus ini tuh berani belak-belakan terhadap ngomong ke si selingkuhannya, tanggung jawab dirimu, jangan harapkan ada tanggung jawab dari aku gitu. Jadi mau panjang atau pendek hubungan ini ya tergantung dari si selingkuhan. Karena Taurus ini tidak pernah merasa terikat dengan si selingkuhannya. Tidak pernah dia merasa terikat. Gitu. Memang betul salah satu cara agar Taurus dapat rasa senang, rasa bahagia, ya betul si selingkuhan ini. Tapi dia hanya salah satu, bukan dia yang terutama. Bukan dia pula satu-satunya, hanya salah satu saja. Gitu. Karena Taurus tahu yang membahagiakan dia hanyalah diri dia sendiri. Itu yang paling utama. Yang paling sukses membahagiakan dia hanyalah diri dia sendiri. Jadi dia tidak punya kemelekatan kepada si selingkuhan ini. Nah gitu ya. Si selingkuhan mau berharap biar Taurus ini tuh menunggu menanti dia, ya, melekat kepada dirinya, hal itu tidak akan terjadi.
Atau misalnya si selingkuhan ini tuh menunggu dan menanti Taurus ini, ya, biar Taurus itu tuh bisa 100% sungguh-sungguh mau dengan dia, nampaknya untuk saat ini pun hal itu belum terjadi. Nah seperti itu ya, berhubungan terkoneksi terus-menerus iya oke, tapi hubungan ini masih hanya di sebatas hubungan perselingkuhan ya, tanpa ada kelihatan kesungguhan jangka panjangnya. Oke. Dalam pembacaan hadir energi Pisces, Scorpio, Cancer, masuk energi dari Aries, ada Sagittarius di sana, Taurus hadir. Berikut ada energi dari Gemini, ada energi dari Aquarius di situ, masuk energi dari Virgo, itu saja. Oke ya, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.